Tiga penipu membawa seorang gadis ke hutan belantara terpencil lalu mengikatnya dan memperkosanya. Gadis itu disiksa sampai mati. Bahkan saat ini dia sedang hamil. Pembunuhnya takut dia akan kembali untuk merenggut nyawanya, jadi dia menutup paku besi ke dalam bagian belakang lehernya untuk menyegel jiwanya. Beberapa tahun kemudian, tempat ini berubah menjadi lokasi konstruksi. Saat menggali pondasi, para pekerja menemukan sebuah tas berbentuk manusia. Kontraktor melihat ini dan segera membubarkan semua orang dan meminta Dai Bang untuk mengambil tasnya. Mereka membukanya dan melihat rambut hitam panjang. Kontraktor hendak memanggil polisi, tetapi bosnya meraih teleponnya. Kalau cerita ini viral, siapa yang berani beli rumah di sini? Bos memberi Dai Bang sejumlah uang, suruh dia mengambil mayatnya dan membakarnya. Kontraktor kemudian mengantar Dai Bang ke hutan belantara terpencil untuk membuang jenazahnya. Pihak kontraktor tidak bisa menyangka bahwa Dai Bang tidak berniat membakar jenazah tersebut. Dia memiliki seorang putri yang imut. Sebagai seorang ayah, dia bersimpati dengan penderitaan gadis ini. Anda juga seorang putri milik orang tuamu. Masih begitu muda. Sayangnya, Dai Bang menggali dua lubang. Satu lubang yang digunakan untuk berpura-pura membakar mayat. Lubang yang tersisa untuk mengubur gadis itu. Dengan begitu, jika ada yang menemukan jenazah, anggota keluarga juga berkesempatan untuk datang dan menerimanya. Ketika Dai Bang hendak mengisi lubang dengan tanah, dia menemukan ada paku besi di belakang leher mayat itu. Untuk membantu gadis itu meninggal dalam santi, Dai Bang memikirkannya sejenak dan mencabut paku. Dia tidak tahu bahwa tindakannya menyebabkan kerugian besar. Di malam hari, Dai Bang menelepon putrinya di kampung halamannya. Tetapi dia tidak tahu bahwa gadis yang dia kubur pagi itu berdiri tepat di depannya. Dai Bang tidak bisa melihat gadis itu. Gadis itu menatapnya tanpa henti. Setelah Dai Bang menelepon, ketika dia pergi tidur, gadis itu juga masuk. Dia dengan lembut merangkak di bawah tempat tidur Dai Bang dan terus menggulung paku besi lainnya di tanah. Keesokan harinya, semua pekerja mengeluh tentang makanan. Taoi kotak makan siang kontraktor penuh dengan paha ayam. Seorang pria yang marah berlari untuk menanyainya, tapi dia dipermalukan oleh kontraktor. Apalagi gajinya juga dipotong 300. Dai Bang bergegas menengahi mereka, tetapi kontraktor melemparkan makanan ke wajahnya. Keduanya tidak punya pilihan selain menanggungnya. Saat ini kontraktor seperti tersedak. Dia batuk keras. Lalu muntah paku besi berkarat. Paman penjaga tengah malam merenung ketika dia melihat paku besi. Paku itu tiba-tiba menggelinding. Tiba-tiba di sana ada suara nyanyian hantu. Petugas keamanan terlalu takut jadi dia membangunkan Dai Bang dan bertanya apakah dia belum membakar tubuh gadis itu kan. Apakah dia mencabut paku besi? Dai Bang harus mengatakan yang sebenarnya. Wajah petugas keamanan memucat dan memarahi Dai Bang. Tahukah Anda bahwa melakukan ini akan membunuh semua orang? Ternyata di Singapura, ada legenda bahwa jika seorang wanita hamil dibunuh, dia akan berubah menjadi setan yang haus darah dan membunuh semua orang di sekitarnya. Paku besi di leher bisa menyegel iblis di dalam mayat. Tugas mendesak saat ini adalah membakarnya dengan cepat. Keesokan harinya, keduanya pergi ke tempat pemakaman untuk memutuskan menggali jenazah untuk dikremasi, tetapi jenazahnya terbang tanpa sayap. Petugas keamanan segera menekan kepala Dai Bang dan memukulinya. Mengatakan bahwa dia akan memberitahu bos tentang hal ini. Tetapi dia baru saja kembali ke lokasi konstruksi ketika dia mendengar hantu bernyanyi lagi. Dia mengumpulkan keberanian untuk menoleh untuk melihat, tetapi tidak ada hantu apapun sama sekali. Dia buru-buru menambah kecepatan. Tapi nyanyian masih terngiang di telinga. Pada saat dia berbalik, hantu itu muncul dan bergegas. Pada siang hari bos datang ke lokasi konstruksi untuk mengawasi pembangunan. Dia mendesak kontraktor untuk mempercepat pengerjaannya. Kontraktor langsung mengumumkan harus kerja lembur selama 2 minggu ke depan. Apalagi tidak ada gaji lembur. Pria itu berdiri protes, namun langsung dipecat oleh bos. Dia juga mengatakan bahwa siapapun di sini yang tidak patuh harus segera berhenti kerja. Dai Bang berdiri untuk memprotes tetapi dipukuli oleh bosnya. Lalu bos masuk ke dalam mobil untuk pulang. Dia tidak tahu ada tamu lain di dalam mobil.
Dia duduk minum anggur di rumah, tetapi merasa minum sendirian itu tidak menyenangkan. Jadi dia memanggil seorang gadis cantik untuk minum bersamanya. Tak lama kemudian gadis cantik itu datang. Dan dia juga mengambil nyawanya. Di sisi lain, sedangkan kontraktor baru saja menerima kabar bahwa bosnya telah meninggal, para pekerja menemukan satpam sudah meninggal. Terus-menerus banyak orang mati membuat mereka merasa sangat takut. Kontraktor buru-buru mengeluarkan uang untuk mengundang dukun datang. Dukun menggunakan teknik psikis untuk melihat hal-hal yang ditemui gadis itu sebelum dia meninggal. Setelah ketiga bajingan itu membunuh gadis itu, mereka mengetahui bahwa dia hamil. Mereka takut iblis datang untuk merenggut nyawanya, jadi mereka memakukan paku besi ke belakang lehernya untuk menyegel jiwanya. Sekarang sudah muncul iblis yang tidak bisa dimusnahkan. Kecuali mereka membayarnya lebih. Ketika kontraktor mendengar itu, dia langsung mengangguk setuju. Dukun mengatur susunan sihir untuk bersiap menyegel gadis itu. Namun ketika mantranya belum selesai, gadis itu muncul menyela sang dukun. Di tengah malam, Dai Bang bangun untuk pergi ke kamar mandi dan menemukan mayat dukun itu. Kontraktor secara kebetulan datang pada saat ini, mengira Dai Bang telah membunuhnya. Setelah mengatakan itu, dia memukul Dai Bang. Gadis itu sekali lagi muncul untuk menekannya ke tanah. Kontraktor mengingat kata-kata dukun dan berteriak Dai Bang memaku paku besi ke lehernya. Dai Bang ragu-ragu mengambil paku. Gadis itu berbalik. Dan berdiri di depan dermawan dia hanyalah gadis biasa. Dai Bang tidak tahan untuk melakukannya. Kontraktor menendangnya lagi, menyebabkan dia pingsan. Ketika gadis itu melihat itu, dia menunjukkan wajah yang menakutkan, mengantar kontraktor datang ke tempat nenek moyangnya. Saat Dai Bang bangun, dia sudah terbaring di ranjang rumah sakit. Dia pikir semua ini hanya mimpi buruk. Tetapi melihat melalui cermin yang tergantung di samping tempat tidur dapat melihat gadis itu diam-diam merangkak di sebelahnya. Gadis itu menatap Dai Bang dan meneteskan air mata. Dia berterima kasih atas kebaikannya. Sekarang dia telah membalas budinya. Selanjutnya, dia harus cari musuhnya. Hantu tidak menakutkan. Yang menakutkan adalah hati manusia. Baiklah, video hari ini berakhir di sini. Sampai jumpa lagi ya.